Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Umi Fatrida, yang akan membahas tentang berbagai macam rempah-rempah yang kita kenal di Indonesia ya. Seperti yang kita ketahui bahwa rempah-rempah Indonesia itu sudah dikenal oleh berbagai bangsa seperti India, Arab maupun sampai ke Eropa. Nah, karena jatuhnya Konstantinopel, maka bangsa Eropa datang ke Indonesia. Diawali dengan datangnya Portugis, Spanyol, kemudian Belanda. Pada awalnya, bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk tujuan perdagangan. Tetapi melihat kekayaan alam yang ada di Indonesia, akhirnya menginginkan untuk melakukan suatu kolonialisme dan atau imperialisme. Apa itu rempah-rempah? Rempah-rempah adalah bagian tumbuh-tumbuhan yang beraroma dan berasa kuat, sehingga dalam jumlah yang sedikit bisa dipakai untuk memberikan rasa atau aroma pada makanan. Selain sebagai pemberi rasa pada makanan, rempah-rempah itu juga berfungsi untuk pengawet, bahkan ada juga beberapa rempah-rempah yang digunakan untuk obat. Untuk mengenal sebagian dari rempah-rempah, mari saya ajak ke dapur saya. Ada rempah-rempah apa yang ada di sana? Sambil saya masak, saya akan perkenalkan beberapa macam rempah-rempah yang biasa ada di dapur saya. Di sini ada cabai, ya, cabai hijau, cabai domba, cabai merah atau cabai keriting. Ya, tentunya kalau masakan itu tidak akan sempurna kalau tidak ada cabainya bagi yang suka pedas. Ibu, ini kenapa ada tali? Mana? Ini Jangan ditali burungnya. Kasihan. aku tadi kan aku tadi. Ada yang tahu? Jangan ditali, Nang. Bukan aku. Terus siapa? Gak tahu. Rasanya kurang sedap ya kalau nggak pakai salam ya. Masih ada sayur sisa nih sayang, masukin aja. Enak banget. Rempah yang dipakai pada umumnya oleh ibu-ibu untuk memasak adalah bawang-bawangan. Ini adalah bawang merah, bawang bombay, dan juga ada bawang putih. Pasti di dapur kalian ada kan? Dari golongan umbi-umbian atau empon-emponan, ini ada lengkuas. Kalau di Jawa disebutnya laos, kalau di Sunda disebutnya laja. Sangat enak sekali untuk bumbu gepuk, ya, gepuk daging. Kemudian ada kencur,
Kalau orang Sunda menyebutnya ini cikur. Sangat enak jika ditambahkan pada bumbu seblak, bumbu urap, dan juga bumbu pecel ya. Selanjutnya ada jahe. Ini sangat nikmat jika digunakan untuk minuman, bisa menghangatkan badan ya. Apalagi jika ditambahkan dengan rempah yang lainnya. Kemudian ada kunyit. Ini juga sering dipakai untuk masakan, dibuat minuman juga sangat menyegarkan. Kalau orang Sunda menyebutnya adalah koneng ya. Dari golongan daun-daunan, di sini saya biasa menggunakan serai. Ini saya stok serai banyak dikarenakan saya suka sekali membuat wedang serai yang dicampur dengan jahe, dicampur juga dengan salam, daun salam, dan juga daun jeruk ya. Jadi yang ini namanya daun salam, ini membuat sedap masakan, tumis-tumisan ya. Kemudian ada daun jeruk purut. Ini biasanya yang angkanya 8, kayak angka 8 ya. Yang seperti ini, daun jeruk purut. Untuk bumbu pecel, bumbu urap. Kemudian juga bisa digunakan untuk gorengan. Nah, yang ini adalah daun kari. Kalau orang Jawa menyebutnya koropele. Koropele ini sangat enak jika ditambahkan untuk bumbu acar. Bisa juga dipakai untuk bumbu gulai. Wah, sangat sedap. Satu lagi rempah bentuk daun, yaitu daun kunyit yang biasa digunakan untuk aroma pada masakan Padang. Selain rempah-rempah yang basah, kita juga perlu mengenal rempah-rempah yang kering. Nah, ini rempah-rempah ini yang dicari oleh bangsa Eropa untuk ke Indonesia sehingga menjajah di Indonesia ya. Terutama adalah lada. Ini merica atau lada. Ini banyak sekali dipakai untuk masakan-masakan Eropa. Untuk masakan sehari-hari biasanya lada putih dipakai untuk bumbu sayur sup, mungkin untuk membuat mie ya, mie goreng, mie kuah, untuk membuat capcay atau tumis-tumisan. Selain lada putih ada juga lada hitam. Ini sangat enak jika dibubuhkan pada jenis masakan dari daging ataupun dari ikan. Rempah-rempah yang banyak dicari oleh bangsa Eropa selain lada adalah cengkeh. Cengkeh ini banyak dimasukkan ke dalam bumbu masakan atau mungkin juga dipakai untuk minuman dan juga kue ya. Contoh kue yang biasa memakai cengkeh ini diantaranya adalah kue nastar. Ibu, kalau yang ini apa? Ini keluak. Untuk masak, biasanya masak rawon yang warnanya hitam itu. Ini adalah rempah yang bentuknya hampir sama tetapi berbeda. Kalau yang ini namanya adas manis, warnanya lebih kuning ya, dan bijinya, bulir bijinya itu lebih besar dibandingkan yang satunya ini. Ini adalah jintan. Jintan biasanya dipakai untuk bumbu masakan seperti opor ya, sayur opor. Sementara kalau adas manis biasanya dipakai untuk kue, misalnya kue kering ataupun puding. Selain adas manis yang biasa dipakai untuk yang manis-manis, ini ada kayu manis dan juga ada mesoyi. Kayu manis dengan mesoyi ini fungsinya hampir sama dalam suatu masakan, biasa dipakai untuk membuat minuman seperti setup, kolak, wedang ya.
atau untuk dimasukkan ke dalam masakan seperti kari atau juga sup. Kalau di masyarakat Sunda itu biasa menggunakan kayu manis ini untuk sayur angen kacang ya, yang berasal dari kacang endul atau kacang merah. Kayu manis ini banyak terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan Tiongkok. Sementara kalau misoyi ini banyak terdapat di daerah Papua atau Maluku sebagai tanaman endemik. Rempah-rempah yang bentuknya adalah butiran, ini adalah butirannya kotak-kotak. Ini dinamakan kelabet. Selain untuk obat, kelabet ini biasa dipakai untuk bumbu masakan seperti empal gentong, mie Aceh, atau bubur Manado dan sebagainya. Rempah yang berbentuk butiran selain merica, kelabet, jintan dan sebagainya, ini ada ketumbar. Ini biasa dipakai untuk masakan sehari-hari seperti untuk membumbuin tempe tahu, dendeng daging ataupun ikan dan sebagainya. Selanjutnya adalah pala. Ya, saya potong dulu palanya. Pala ini biasanya dicampurkan atau dijadikan bumbu masakan yang berkuah seperti sup, kari maupun soto. Tapi bisa juga untuk makanan kering seperti mie Aceh, mie goreng dan sebagainya. Berikutnya adalah kapulaga. Kapulaga ini biasa digunakan untuk minuman hangat atau minuman rempah, atau bisa digunakan untuk infus water, dan juga bisa digunakan untuk bumbu masakan seperti gulai, opor, rendang, sup, dan juga bisa dimasukkan ke dalam nasi seperti nasi biryani atau nasi goreng. Selain kapulaga ada kemiri. Ini biasa dipakai untuk masakan yang bersantan seperti opor, ya, kari dan sebagainya. Ini adalah penguat rasa asam yang berasal dari asam Jawa dan juga asam kandis. Ada juga asam gelugur, cuma asam gelugur pas habis di sini. Jadi saya biasa menggunakan asam Jawa dan asam kandis untuk memberi cita rasa asam. Nah, yang ini adalah bunga lawang atau disebut PK, yang fungsinya untuk memberikan aroma yang manis dan wangi. Seperti halnya kayu manis, kapulaga biasa dipakai untuk kari, gulai dan sebagainya. Selain rempah-rempah tadi, ada juga rempah-rempah yang dikemas, seperti contohnya vanila. Ya, ini vanila bubuk yang biasa digunakan untuk memberikan aroma wangi pada kue. Ini ada sendawa. Sendawa itu digunakan untuk memberikan warna merah pada daging, contohnya untuk corned beef. Ini ada kayu manis bubuk. Saya biasa gunakan kayu manis bubuk ini untuk kue seperti klaper tart atau kue berbumbu spekuk. Ini ada kunyit bubuk, tinggal menaburkan saja. Ada juga ini daun oregano, biasa digunakan untuk membuat pizza. Ini biasa digunakan oleh orang-orang luar negeri ya. Daun oregano ini bukan tanaman Indonesia ya. Ini banyak terdapat di daerah Asia Tengah dan Asia Selatan. Ada satu lagi jenis rempah-rempah yang kita lupakan di sini, tetapi kontribusi pada masakan itu luar biasa. Jadi selalu saja setiap masakan itu menggunakan bahan ini, yaitu garam laut. Ya, garam. Selain garam juga ada untuk pemanis, yaitu gula. Nah, ini gula pasir.
dan gula merah. Itu tadi berbagai macam rempah-rempah yang terdapat di dapur saya. Ini sudah saya kemas seperti ini biar tidak berantakan. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama adalah generasi muda saat ini yang banyak tidak mengenal berbagai macam rempah-rempah yang ada di Indonesia. Generasi muda saat ini lebih banyak mengenal rempah-rempah dalam bentuk kemasan atau bumbu-bumbu dalam bentuk kemasan, sehingga mereka tidak bisa meracik ataupun bahkan mengenal satu persatu macam-macam rempah-rempah yang sangat beragam di Indonesia. Akhirnya, dengan berbagai keterbatasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.